Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan laporan pendidikan bulan Januari, yaitu pada hari ini, hari Senin tanggal Senin ya, sorry, hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dengan runtutan acara yang telah disampaikan di email, yaitu pertama simulasi seminar, lalu yang kedua mungkin penyampaian draft, yang ketiga apa yang dilakukan selama PKL, dan keempat kendala yang dihadapi. Untuk mempersingkat waktu, silakan Taruna Nuriza menyampaikan laporan pendidikannya. Terima kasih Kak Rukmana selaku PIC pada kegiatan laporan pendidikan pada malam hari ini. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan mohon maaf untuk per tanggal 7 Februari tahun 2022 ini yang sebelumnya dijadwalkan adalah kegiatan simulasi seminar proposal untuk tugas akhir di semester 6 ini. Mohon maaf, dari saya pribadi belum siap karena belum menemukan permasalahan dan solusi yang tepat. Sebelumnya saya memiliki beberapa rancangan tentang tugas akhir, konsep tugas akhir, tapi selalu ada kendala yang cukup sulit untuk diselesaikan. Yang pertama, kemarin sempat memiliki konsep tentang pengendalian kecepatan dan tegangan motor wesel. Itu metode yang akan saya gunakan dengan PID. Namun setelah melakukan pengerjaan dalam pengerjaannya, PID memerlukan fungsi untuk penambahan rumus pengendalian. Di situ karena tidak adanya rangkaian jangkar dari motornya sendiri, saya tanya ke orang Sintel di tempat PKL saya tanya orang-orang dari TK Prima, tidak ada yang punya atau tahu mengetahui. Jadi berdasarkan diskusi saya dengan Kak Maman, saya mengubah ke pengendalian tegangan generator AC dengan perancangan AVR, Automatic Voltage Regulator. Di sini saya akan izin share screen.
Izin Kak, mohon maaf, bisa ditunggu sebentar karena masih ada kendala di office. Jadi sambil menunggu, saya sampaikan dulu beberapa kendala yang saya hadapi dalam pengerjaan. Jadi kemarin disarankan untuk dari Kak Maman, saya diskusi disarankan untuk merancang AVR untuk penyeta bil tegangan dari generator AC. Nah, itu lagi-lagi permasalahannya ada di metode yang digunakan. Awalnya saya juga mau menggunakan metode PI atau PID. Kemudian setelah saya cari juga rangkaian dari gensetnya yang dipakai di stasiun itu tidak ada, tidak ada yang mempunyai datanya. Kemudian kemarin juga disarankan untuk menggunakan metode lain yang sempat dikirimkan oleh Kak Maman, referensinya di situ mungkin cukup lebih simpel daripada pengendalian lewat PID. Namun dalam referensinya itu pembuatan alatnya asli, bukan metode simulasi. Di situ kalau membuat alat asli itu kendalanya nanti dalam pengujian genset yang dipakai. Itu dari saya mungkin itu kendalanya. Kemudian jika dibuat simulasi untuk pemodelan generatornya juga diberikan referensi lagi oleh Kak Maman. Namun jika sama seperti jika metodenya sama dengan yang simple tadi, itu menggunakan microcontroller untuk mengontrolnya, untuk logikanya. Itu jika simulasi itu saya bingung, saya masih belum tahu bagaimana cara memberikan logikanya itu. Kemudian penulisan saya berhenti di situ, masih mencari metode yang tepat. Nah, setelah itu saya diskusikan dengan Bu Santi selaku calon dosen pembimbing, belum fix. Nah, itu disarankan jika ingin membuat pemodelan automatic voltage regulator atau AVR, itu disuruh cari
rangkaian aslinya, rangkaian genset aslinya. Nah, kendalanya kan tadi awalnya di situ. Kemudian setelah saya bilang kalau untuk cari datanya itu nggak bisa atau nggak ada, nah itu disarankan untuk mencari judul yang lain. Katanya juga tadi saya sempat ngobrol waktu Bu Santi ada kunjungan di Kadipiro sore tadi itu pembuatan perancangan AVR dengan PID seperti itu katanya terlalu tinggi untuk setingkat D3. Kemudian diberikan saran dari Bu Santi itu untuk membuat proteksi. Saya masih belum terlalu copy tadi, hanya baru ngobrol singkat dengan beliau itu membuat proteksi sejenis dengan LBD, link breaking device itu. Nah, saya itu masih belum diskusi untuk kelanjutannya bagaimana. Kemudian tadi mungkin menemukan permasalahan baru ya ini, tapi saya belum terlalu research lagi nanti untuk latar belakangnya bagaimana. Nah, jadi itu tadi dalam kunjungan itu Pak Hendro bilang di Excel counter itu harus selalu diperhatikan tingkat tingkatan suhunya, karena bisa saja terjadi gangguan akibat suhu yang berlebih. Kemudian ditambahi oleh orang-orang Sintel dan Reka Prima itu pernah terjadi suhu berlebih pada Excel counter di Prambanan. Di Prambanan itu sampai diberikan es untuk agar suhunya kembali normal. Sampai sekarang masih itu saja yang ada di saya. Mungkin ini saya mohon sebelumnya saya mohon maaf karena belum dapat memenuhi target untuk hari ini menyelesaikan proposal tugas akhir sampai bab 3, atau kemudian saya mohon bantuannya, mohon sarannya, mohon diberi arahan bagaimana ke depannya. Apakah sudah cukup Taruna menyampaikan terkait simulasi seminar yang ada kendalanya? Izin Kak, mungkin kalau dari kendala saya rangkum. Pertama, kendala masalah di sini tidak sering terjadi gangguan. Tidak pernah selama saya ada di sini, belum pernah terjadi gangguan. Kemudian setelah saya tanya-tanya juga tidak ada masalah yang atau inovasi yang urgensinya cukup tinggi. Kemudian setelah saya mengerjakan permasalahan di tegangan generator itu belum menemukan metode yang tepat, dan beberapa metode kendalanya sama, yaitu tidak adanya rangkaian. Mungkin itu saja dari saya mengenai progres tugas akhir untuk proposal tugas akhir bulan Januari ini.
ini saya mau menampilkan proposalnya masih error office-nya Kak. Loading terus saya close juga nggak bisa. Mungkin di situ saja, mungkin bisa nanti ditampilkan setelah ini Kak. Oke, mungkin dari saya tanggapannya dulu. Pertama, Bu Santi menyarankan proteksi LBD. Sedangkan dari Taruna sendiri ini menjalankan PKL-nya di di Land Reka Prima ya, bukan di PT Iya KAI, Kak. bukan di Sintel. Kalau Sintel tidak mungkin, bukan di Resor LA-nya. Nah, kendalanya bagaimana nanti untuk permintaan data atau pengambilan data terkait gardu traksi di sana? Kalau akan mengambil judul terkait gardu traksi. Terus kedua, saran dari Pak Hendro terkait suhu eksekutor. Tadi di stasiun apa? Izin Kak, tadi di stasiun Kadipiro jenis Excel counter Siemens. Sebenarnya yang permasalahan suhu eksekutor itu bukan di Siemens, itu di Alpro dari mana ya? Dari Kroasia. Dan itu sekarang eksekutor Alpro itu sudah tidak digunakan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata setelah di riset eksekutor jenis Alpro itu hanya cocok di Eropa, tidak cocok di Indonesia. Makanya sekarang lebih banyak di Siemens. Siemens itu sebenarnya bisa dibilang jauh lebih handal daripada Alpro, tergantung jenis evaluatornya itu. Terus yang ketiga terkait jadwal seminarnya, rencananya kapan untuk periode atau gelombang pertama? Enggak, untuk gelombang pertama pendaftaran terakhir tanggal 18, kemudian dilakukannya jadwalnya tanggal 22 sampai tanggal 25. Oke, pertanyaan pertama tadi bagaimana terkait pengambilan data gardu jika akan mengambil saran dari Bu Santi. Terus kedua itu yang Pak Hendro, dan yang ketiga rencananya akan mengikuti gelombang keberapa? Silakan. Izin Kak, kalau sudah menemukan permasalahan dan metode penyelesaian yang tepat dalam 2 minggu ini, mungkin sampai tanggal 18 itu masih ada 11 hari. Jika dikerjakan bisa mengikuti gelombang pertama. Tapi itu Kak, saya belum dapat permasalahan dengan penyelesaian yang tepat itu Kak. Tapi jikalau sampai mungkin tanggal 16 atau tanggal 15 belum menemukan, benar-benar belum bisa menemukan masalah sama metode penyelesaian yang tepat, tidak apa-apa untuk ikut gelombang kedua. Karena saya tadi sempat ngobrol sama Pak Fatur, katanya kan tadi saya tanya pedoman sama persyaratan untuk mengikuti seminar proposal di gelombang pertama. Nah, itu jawabannya malah untuk seminar pertama kan ini sudah dekat. Ini kalian cari referensi dari yang dahulu aja, yang dipaparkan seperti apa atau persyaratannya bagaimana. Nanti untuk gelombang kedua dari Prodi akan mengeluarkan ini pedoman dan persyaratan untuk seminar proposal. Nah, menurut saya itu jika nantinya pedoman dan persyaratannya berbeda dengan yang telah saya pedoman ini, sama saja di gelombang pertama itu kayak uji coba itu kan, nanti jadinya malah percuma penulis dalam melakukan penulisannya itu. Jika kalau berbeda, kalau sama ya alhamdulillah. Terkait pedoman, temanmu ada yang ngirimin ke saya itu pedoman terbaru. Masa kamu nggak dapat? Setahu saya pedoman terbaru itu untuk tahun 2021. Yang dalam tahun 2022 belum keluar, dan tadi saya diskusi dengan Pak Fatur seperti itu Pak, jawabannya. Oke, sebenarnya sidang
seminarnya itu kan online ya, jadi harusnya hanya modal ngetik sih gak apa-apa lah. Kecuali ngeprint, lah itu harus mungkin sakit hati, pedomannya beda, ngetik lagi segala macam. Tapi kan hanya kalau online kan it's fine, hanya ngetik, tidak ngeprint. Terus pertanyaan pertama dan kedua tadi bagaimana terkait pengambilan data jika mengambil proteksi dan suhu asal counter itu bagaimana? Untuk yang pertama, untuk pertanyaan pertama mengenai proteksi, itu kan proteksi gardu ya Pak. Kalau setahu saya link breaking device itulah. Kan masalahnya saya ikut di Rekrabima yang tidak menangani di bagian LAA-nya, yang itu di stasiun Rekrabima menangani di stasiun Kadipiro, Kaliyoso, dan Adi Sumarmo yang nggak ada LAA-nya. Yang pertama, saya belum terlalu copy outputnya seperti apa, atau ini mau buat apa, begitu dari Bu Santi itu belum terlalu copy. Jadi saya belum tahu data-data yang mau dikumpulkan itu apa, kemudian metodenya bagaimana itu juga belum tahu. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk pertanyaan kedua, yang itu kan mungkin permasalahan suhu itu kan nanti solusinya saya membuat alat monitoring suhu, kemudian monitoring suhu berbasis apa, berbasis microcontroller dengan IoT atau bagaimana. Nah, itu penyelesaiannya mungkin seperti itu. Nah, di latar belakang, jika yang saya masukkan adalah masalah yang pernah terjadi, yang pada dasarnya itu beda, pada dasarnya jenis Excel counternya itu beda, pasti nanti juga dipertanyakan lagi. Kemudian urgensinya untuk jenis Siemens ini kan juga sudah andal. Kalau saya lihat speknya tadi, range suhunya itu di minus 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Yang pada realitanya di Indonesia juga tidak mungkin sampai negatif minus 40 derajat Celcius. Jikalau panas yang berlebih dan disertai kondisi alam sekitar, di sekitar Excel counter itu banyak logam-logam atau seperti itu nanti mungkin apa enggak sampai 80 derajat Celcius. Dan jika dipaksakan untuk masalah ini, menurut saya latar belakangnya masih perlu riset lagi. Oke, terkait proteksi itu yang mungkin yang tadi perlu ditinjau lagi ya, karena sekarang kan sudah mepet. Kembali lagi basicmu pahamnya di apa, ya itu mending ambil yang itu. Pahamnya di persinyalan, telekomunikasi ya telekomunikasi, di bagian power ya power. Jangan jangan apa ya, jangan memaksakan lah walaupun ada usulan dari dosen. Selanjutnya terkait suhu asal counter, jika lo nanti jadi memasang apa monitoring gitu, supply-nya dari mana? Apa menggunakan baterai atau gimana? Nah, itu yang perlu ditinjau, karena apa? Gak mungkin ngambil supply-nya untuk board asal counter yang di outdoor, itu tidak mungkin, karena nanti pasti akan mengganggu. Supply-nya aja yang asal counter yang di outdoor itu berkisar paling rendah itu 30 sampai sekitar 90 volt DC. Cuman umumnya itu sekitar 66 volt DC, sekitar segitu. Oke, silakan dari alumni yang lain jika ada yang ingin menanggapi. Izin Mas Moen, Lanjut. mau tanya ke Riza, kalau seumpama membuat
suatu sistem yang sudah ada ke bentuk sistem yang lain itu bisa nggak kira-kira? Ada nggak bahannya? Kayak pakai metode yang lain tapi tetap sistemnya sama. Jin Kak Jin menjawab. Sebenarnya saya kepikiran untuk membuat eh, metode berbeda dari sistem yang sudah ada atau yang sudah pernah diteliti. Tapi untuk apanya itu Kak masih belum, eh, sistem apa yang mau dibuat ulang dengan metode yang berbeda atau dengan peralatan yang berbeda itu masih belum menemukan. Mungkin bisa disarankan, minta sarannya dari kakak-kakak. Untuk PKL-nya di mana tuh? Enggak di Solo Kak, saya ikut di Line Reka Prima itu menangani di stasiun Bandara Adi Sumarmo, stasiun Kalioso, dan stasiun Kadipiro. Untuk kegiatannya selama ini perawatan masih di sekitar perawatan wesel, perawatan ER, perawatan genset, perawatan sinyal. Kemudian kemarin ada pengambilan data grounding di peralatan luar antara stasiun Kadipiro sampai stasiun Bandara Adi Sumarmo. Kalau minta data tentang sistem grounding bisa nggak? Yang dipakai di sana? Juga mungkin nanti saya bisa saya tanyakan terlebih dahulu, Kak. Kemungkinan jika ada bisa, Kak. Soalnya orangnya di sini juga terbuka. Tapi ya itu keterbatasannya antara ada atau enggaknya itu. Nah, itu kalau bisa mungkin bisa diminta datanya, wiringnya seperti apa. Nanti kalau mungkin ada bisa diimprove dari situ, mungkin bisa dipakai aja. Izin Kak, untuk sistem grounding itu sebenarnya saya masih belum terlalu tahu bagaimana sistem grounding itu. Mungkin nanti kalau diimprove, di desain ulang atau dengan cara kerja yang berbeda begitu. Iya mungkin seperti itu. Cuma saran aja sih, tapi saya juga masih bingung masalah sistem grounding itu. Tapi Siapa? banyak metode juga kalau nggak salah. Siapa? Terima kasih Kak. Silakan yang lain yang mau memberi saran, menanggapi, atau memberikan apapun lah yang bermanfaat. Mas Arvindo. Halo, izin tanya nih. Tadi kan bahas tentang suhu exocounter ya. Nah, kalau cuma monitoring saja, saya rasa kurang. Nah, outputnya itu berupa apa ya? Semisal kan panas. Nah, solusinya kan nanti alatnya itu bisa mendinginkan kan lebih bagus. Tidak hanya apa monitoring saja. Nah, di situ ada nggak kepikiran ke situ?
nggak izin menjawab. Nah, sebenarnya tadi saya juga kepikiran untuk bagaimana ketika terjadi kelebihan suhu atau kekurangan suhu di situ lah. Tapi kembali ke latar belakangnya tadi Kak, karena di tipe Excel counter Siemens ini kan juga belum ada gangguan mengenai suhu di sini. Kemudian juga range suhunya tinggi, maksudnya range suhu yang dipakai di spesifikasi itu lumayan luas. Jadi untuk menyentuh 80 derajat Celcius pun itu sepertinya agak jarang. Kalau di output untuk monitoring kemudian ada outputnya penyelesaian masalah itu masih belum menemukan nggak bagaimana cara menyelesaikannya itu Pak. Kalau kepikiran pasti nggak kepikiran bagaimana ketika suhu berlebih nanti alat ini mau ngapain begitu, tapi mau ngapainnya itu Pak, belum menemukan solusi. Nah, Pun kalau terkait suhu sebenarnya ada ya. Yang krusial sekali itu suhu baterai UPS. Karena di sana pakai hopage bukan baterainya, baterai UPS-nya. Warnanya putih bukan? Baterai di ruang baterai. iya putih Kak. Hopage bukan dari Jerman. Kalau tipenya belum saya belum terlalu copy Kak. Kemarin sebenarnya sudah lihat, tapi untuk tipe baterainya apa nanti kalau ada perawatan mungkin bisa saya lihat atau setelah ini saya tanyakan dulu Kak. Nah, di situ kan di ruang baterai ada AC-nya ya, sedangkan jadi di perlintasan sebidang juga kan ada baterai, tapi kan tidak ber-AC. Maksudnya intinya baterai yang di perlintasan sebidang tidak ada AC-nya, terus baterai di genset untuk start genset kan tidak ada AC-nya juga. Sedangkan baterai untuk baterai UPS itu kan di ruangannya ada AC-nya. Itu sebenarnya ada fungsinya biar lifetime-nya awet. Nah, mungkin itu bisa kalau emang terkait monitoring suhu terkait suhu baterai UPS. Cuman kalau hanya monitoring ya mungkin jadinya open loop. Mungkin kalau dari Favatur pengennya ya close loop lah mungkin. Perlu sesuatu yang ada tambahan lah, tidak hanya monitoring. Karena apa? Sama yang angkatan 1 juga ada monitoring baterai untuk baterainya Gardu Traksi di UI Universitas Indonesia. Apalagi di Depok kan suhunya memang sangat tinggi. Nah, ini mungkin bisa di riset juga, cari ya mungkin di terkait BMKG mungkin ya, BMKG di daerah Solo itu suhunya berapa sih kira-kira. Nah, mungkin itu nanti bisa jadi bukan alasan ya, dasar untuk melakukan riset terkait monitoring suhu baterai UPS itu. Silakan yang lain yang mau menambahkan. Coba terima kasih Kak. Izin bertanya, untuk baterai yang digunakan tadi perbedaannya dengan baterai lain itu bagaimana? Atau lebih rentan suhunya meningkat atau bagaimana yang dari Jerman itu Pak? Terkait lifetime sih. Kenapa? Karena saat supply dari PLN itu off, otomatis kan harus beralih ke generator.
saat peralihan itu otomatis di backup oleh UPS. Nah, UPS suplainya dari mana? Ya dari baterai itu. Idealnya itu 40 baterai kalau pasangan LRS. Nah, ya. Jadi paling enggak mungkin kan terjadi apa ya? Anggaplah mungkin sebulan minimal sekali. Kalau enggak kan tiap perawatan juga ada peralihan. Nah, itu. Jadi intinya untuk mengantisipasi blackout sistem sehingga intinya jangan sampai sistem persinyalan dan telekomunikasi itu blackout mengganggu perka. Intinya itu. Karena kalau baterainya itu apa ya keandalannya berkurang, baterainya ngegembung. Jadi ada kasus baterai ngegembung juga itu. Bisa jadi karena kalau biasanya sih agak apa ya? Agak lama awet kalau baterai Hopes itu, cuman ya tetap harus dipantau juga. Ada juga kasus baterai menggembung itu karena chargernya chargernya itu over. Siap, Pak. Nanti saya tanya-tanya dulu. Silakan yang lain mungkin Niken, Syahrul, Tohir, Peggy. Cukup Kak, saya Kak. Mau tanya, Excel counter di lapangan itu batas suhunya berapa? Izin Kak, izin menjawab. Kalau saya baca speknya, untuk yang tipe Siemens itu maksimalnya 80 derajat Celcius. Range-nya minus 40 sampai 80 derajat Celcius. Berarti kalau lebih dari 80 itu gangguan gitu ya? Belum bisa, mungkin nggak? Belum tahu efeknya bagaimana, atau rusak, atau gangguan, atau bagaimana. Yang jelas pasti ada efeknya, soalnya kan diberikan range spek suhu kan juga ada alasannya. Mungkin jika tertarik terkait trafo yang dulu pernah dibahas, yang pernah diberikan masukan, bisa ya. Kalau emang mentok gak dapat mungkin di trafo sinyal yang di outdoor maksudnya ya. Masih ingat nggak? Izin Kak, masih belum kopi tadi apa? Trafo sinyal yang di outdoor, yang di tiang sinyalnya. Itu kan ada trafo. Iya. Nah, itu mungkin bisa jadi objek penelitiannya itu. Entah itu dari segi lifetime, dari tappingan, dan lain-lain. Karena apa? Tappingan itu akan mempengaruhi EKR dan ECR sinyal. Seperti itu. Itu analisis apa modifikasi Kak? Lebih ke analisis sih karena modul apa ya? Modul LED sinyal yang di sana itu harusnya V3 ya, versi V3 itu rentan sekali terhadap perubahan suhu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau di mana ya? Di dulu itu di daerah Nganjuk sempat ya. Pagi-pagi itu gangguan sinyal ya siangnya normal sendiri karena emang suhu pengaruh. Jadi untuk modul yang versi V3 itu modul sinyalnya ada pengaruh dari suhu. Nah, sedangkan tegangan dari PLN kan tidak konstan naik turun. Nah, ketika naik turun masuk ke trafo sinyal yang di IR terus dikirim keluar masuk trafo lagi kan otomatis tegangannya nggak stabil juga. Nah, itu yang akan mempengaruhi input ke modul dan apalagi ditambah kondisi yang dingin di pagi hari itu akan menyebabkan bisa gangguan
EKR seperti itu. Nanti yang dianalisis apa? Yang dihitung. EKR itu relay lampu itu Mas ya? Ya, relay apa ya? Kalau yang apa sih? Hijau kan ya? Bukan. relay kan? Kalau lampu filamen itu berapa deh? Filamen utama apa? Gak hafal ya. Kalau yang LED itu intinya EKR itu satu segmen padam. Kalau yang LED, kalau yang filamen gimana ya, lupa. Yang filamen sama LED. Segmen toh Mas? Ya, segmen maksudnya. Segmen yang LED kan Mas? Ya, LED Mas segmen. satu segmen Kalau yang yang LED. Jelaskan tuh. Yang bohlam kan itu Mas, ada 2 filamen itu Mas ya. Nah, Yang itu utama sama cadangan itu. utama itu EKR apa ECR ya? Lupa. Pokok yang mati Yang LED kan satu segmen apa Kak tadi? EKR. Nah, itu berarti EKR itu yang di bohlam itu mati, yang mati apa masih ada cadangannya gitu loh maksudnya Kak. Yang nyala yang cadangannya. Oh, ya 13 berarti. 13 11 kan kalau nggak salah. Silakan masukkan yang lain, saran dan lain-lain. Kalau modifikasi Excel counter bisa nggak ya Mas Ahmad? Sebenarnya bisa, cuman ya tergantung apa yang dimodifikasi di bagian indoor atau di outdoor. Nah, itu dulu. Yang outdoornya. Nah, outdoornya itu berbasisnya apa? Frekuensi, pulsa, atau apa gitu. Terus kan harus mempertimbangkan kalau pakai frekuensi apa itu? Apa ya? Medan elektromagnetiknya juga itu arahnya. Misalnya ada apa ya? Ada plat dengan sudut sekian, oh, kedetek apa? Roda sarana. Jangan sampai itu. Harusnya misal data range sudutnya sekian sampai sekian itu baru kedeteksi itu roda dari sarana. Sulitnya di situ sih terkait penentuan arah sama apa ukuran apa gandarnya itu. Kalau tambah pendingin itu mempengaruhi nggak Mas? Pendingin lah itu tergantung jenis, bukan jenis ya, tergantung headnya. Headnya kan ada apa ya, counting head itu kan penyusnya tiap asal motor beda-beda. Nah itu pendinginnya dalam konteks gimana itu nggak paham. Pendingin kayak main game HP kan ada pendinginnya. Kan lumayan pasang Excel counter. Mas Tohir, ada saran TA Mas? Sedang tidak ada Mas Wendu. Mas Sahrul, Mbak Niken, Mas Peggy. Izin Kak, mau tanya ke adiknya. Kalau misalnya kamu disuruh dalam waktu seminggu ini, apa harus nyiapin buat sempro, mau nggak mau, minggu depan harus sempro, apa yang akan kamu lakukan, Dek? Jika disuruh menyiapkan dalam waktu seminggu ini mau nggak mau harus seminar proposal. Jalan yang saya ambil mungkin mengangkat tentang monitor suhu, kemudian dengan monitor suhu di Excel counter.
dengan penyelesaian dengan maksudnya dari output agar close loop itu atau kalau enggak yang di baterai UPS pada perlintasan atau di genset itu sama dengan sistem monitoring suhu dan outputnya agar suhunya turun kembali begitu Pak. Kalau Dengan Tapi kalau kamu caranya tapi disuruh belum bisa. kalau gimana Kak Maman? bentar ya, kalau genset tadi sebenarnya nggak usah. Karena apa? Baterainya di genset kan tidak dikasih AC, bener nggak? Iya Pak. Nah itu tipe baterai itu sebenarnya mempengaruhi penggunaan AC tidaknya pada ruangan seperti itu. Silakan dilanjut nih Ken. Tapi kalau kamu disuruh jelasin bisa deh. Misalnya satu tema yang kamu angkat itu, kamu jadiin judul sempro yang kamu ajuin, kamu bisa jelasin. Untuk tema yang tadi, kemungkinan jika untuk masalah pengerjaan dan metode penyelesaiannya masih perlu belajar, perlu waktu untuk riset lagi. Untuk sekarang masih belum bisa menjelaskan bagaimana solusi, bagaimana metodenya. Dan untuk masalah urgensi dan latar belakang masalahnya juga masih perlu untuk digali lagi, Kak. Kalau sekarang juga masih belum bisa, belum berani itu, Kak, menyatakan begini-begini. Tapi insya Allah kalau ketemu urgensi atau latar belakang yang tepat, itu bisa segera ditindaklanjuti. Masa mau bilang apa namanya? Belum ada masalah Pak gitu sama pengujinya nanti. Kan harus siap. Tadi kan aku tanyanya kalau seminggu ini kamu emang harus disuruh sempro, mau nggak mau harus siap, kan harus nyiapin. Soalnya Iya, buat Kak. itu jaga-jaga aja. Iya Kak. Jadi kalau sekarang ini belum siap. Tapi mungkin kalau seminggu, insya Allah bisa siap Kak. Kak, kalau misalnya ganti topik habis sempro itu bisa nggak sih Kak? Harusnya kan nggak boleh. Kalau mau seminar ulang, harusnya loh, seharusnya. Soalnya kayak kasus kemarin waktu angkatanku itu habis sempro kan, udah lulus sempro. Terus kayak topiknya tuh pada beda-beda gitu loh Kak. Jadi mereka itu yang penting lulus sempro dulu gitu katanya. Nah, itu sistemnya yang salah. Pertama, maaf ya, saya emang ini realitanya dari Bapak Kaprodi yang terdahulu memang seperti itu, nggak jelas. Tidak memberi aturan yang jelas. Kedua, dari pihak kampus maupun prodi itu nggak ada aturan yang jelas terkait teknisnya seminar proposal. Harusnya ada ketentuan jika ada perubahan judul maka harus melakukan seminar ulang. Dan yang keempat itu harus dari prodi atau kampus itu harus ada ketentuan. Prodi TEP itu harus mengambil topik apa aja. Jadi TEP ya fokusnya di apa? STL kan, persinyalan, telekomunikasi dan power listrikan. Jangan sampai TEP membahas monitoring apa gandar, monitoring suhu apa pada sarana itu kan harusnya tidak boleh. Itu khusus untuk anak TMP. Harusnya itu
dari kampus atau dari prodi membuat aturan yang jelas. Nah, karena ya mungkin entah kampus baru atau mungkin dari orang-orangnya nggak ada kepikiran sampai sana, jadi aturan TA pun masih belum sepenuhnya jelas. Walaupun sekarang sudah ganti kaprodi, tapi kan tetap harus ada kita dari segi alumni harus kita memberi masukan lah. Jangan sampai ya maaf ya angkatannya Niken ini kan siapa ya Ade ya kalau nggak salah sama si siapa ya satunya tuh yang PKL di kampus itu kasihan loh sama si Rido ya Ade sama Rido dia udah mau sidang Iya, tapi malah seminggu apa sebulan lagi tuh malah langsung seminggu. nah itu seminggu sama beliau bapak dia bapak Arif itu malah suruh ganti judul kan nggak logis harusnya ya seminar ulang. Jadi satu lagi jangan sebenarnya ya terkait tugas saya itu sebenarnya jangan ada dicampur adukan dengan proyek kampus. Kalau kalau kampus punya proyek misalnya reaktivasi persinyalan mekanik atau Ansaldo, tinggal nyuruh orang lain cari kontraktor. Kan itu kan kampus itu kan punyanya Kementerian Perhubungan. Harusnya bisa loh kampus minta dana nanti di tender siapa kontraktor pemenangnya seperti itu. Nah, kalau kalau dosen punya kepentingan seperti itu, mencampur adukan TA dan proyek pembangunan lah anggapannya itu kacau ntar, kasihan tarunanya dan sudah terjadi. Seharusnya kalau memang kecuali Pak Dadang kan bagus ya, dia itu dengar-dengar sih dia itu mengajukan dana riset, dia punya dana riset dapat dia melakukan riset itu kan riset bukan dari proyek kampus terkait lori itu. Nah kalau beliau kan dapat hibahan waktu itu Ansaldo disuruh membangun ulang lah itu nggak logis itu seperti itu. Berarti ini mau nggak mau yang dibuat Sempro itu juga yang dibuat TA ya Kak ya? Iya kan fungsinya seminar proposal itu untuk meyakinkan penguji lah kalau taruna tersebut memang sudah siap untuk melaksanakan penelitian dengan yang disampaikannya pada saat seminar itu. Iya, ya. Silahkan mungkin yang lain, siapa yang belum? Peggy, Syahrul. Jika tidak ada, nanti setelah acara ini selesai, dimohon untuk alumni tetap stay ya. Oke, dari penyampaian Taruna terkait rencana seminar, lalu progres PKL dan kendala yang dihadapi telah disampaikan. Ya, semoga dalam seminggu ini bisa mendapatkan pencerahan. Karena apa? Amin, amin. Jangan sampailah ikut gelombang yang kedua. Harapan dari kami ya Riza ini ikut seminar proposal di gelombang pertama. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup dari Riza? Siap Kak, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih atas saran, terima kasih atas ide-idenya pada kakak-kakak yang tidak dapat saya sampaikan satu-satu. Kemudian setelah laporan pendidikan pada malam ini mungkin jika nanti ada yang saya hubungi mohon bantuannya, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk saya mintai pendapat atau bagaimana. Mungkin mohon maaf sekali lagi mohon maaf untuk malam hari ini belum bisa menyampaikan proposal tugas akhir, dan insya Allah bisa mungkin akan saya
kerjakan, saya lakukan amanah kakak-kakak, harapan kakak-kakak untuk saya bisa mengikuti seminar proposal di gelombang pertama, dan harapannya semoga lulus di seminar proposal gelombang pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas saran, atas masukan, atas idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Nurizat atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya nyatakan laporan pendidikan bulan Januari 2022 ini telah selesai. Silakan Nuriza bisa melanjutkan aktivitas